Halo teman-teman, selamat datang kembali dalam saluran YouTube Journey Wealth. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu strategi darurat keuangan, membangun dana darurat di tahun 2024. Tahun 2024 membawa berbagai tantangan dan ketidakpastian, baik di tingkat global maupun individu. Salah satu langkah yang sangat penting untuk diambil adalah memastikan bahwa kita memiliki dana darurat yang cukup untuk menghadapi situasi darurat. Apakah itu kehilangan pekerjaan, biaya kesehatan yang tidak terduga, atau keadaan darurat lainnya? Memiliki dana darurat dapat memberikan perlindungan finansial yang sangat dibutuhkan. Sebelum kita mulai, pastikan untuk menekan tombol like, share, subscribe, dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten keuangan yang bermanfaat. Mari kita mulai. Mengapa dana darurat penting? Sebelum kita masuk ke strategi membangun dana darurat di tahun 2024, mari kita pahami mengapa memiliki dana darurat begitu penting. Dana darurat memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas keuangan pribadi. Tidak dapat dipungkiri bahwa hidup penuh dengan ketidakpastian, dan tanpa adanya dana darurat, seseorang bisa sangat rentan terhadap dampak finansial yang tidak terduga. Situasi seperti kehilangan pekerjaan, kesehatan yang membutuhkan biaya tambahan, atau perbaikan mendesak di rumah dapat dengan cepat menguras tabungan dan menyebabkan stres finansial yang tidak diinginkan. Dengan dana darurat yang mencukupi, seseorang dapat mengatasi situasi darurat tanpa harus mengambil langkah-langkah ekstrim seperti berutang atau menjual aset berharga. Berikut adalah 6 langkah untuk bisa membentuk dana darurat di tahun 2024. Langkah pertama, evaluasi keuangan pribadi. Langkah pertama dalam membangun dana darurat adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keuangan pribadi Anda. Evaluasi keuangan pribadi adalah langkah awal yang penting untuk memahami kondisi finansial Anda. Tinjau pendapatan bulanan, termasuk sumber-sumber pendapatan tambahan, dan bandingkan dengan pengeluaran bulanan. Identifikasi pos-pos pengeluaran yang dapat dikurangi atau dieliminasi. Inilah momen untuk memahami pola pengeluaran Anda dan mencari cara untuk mengalokasikan lebih banyak uang ke dana darurat. Langkah kedua, tentukan jumlah dana darurat yang dibutuhkan. Selanjutnya, tentukan jumlah dana darurat yang ingin Anda bangun. Menentukan jumlah dana darurat harus didasarkan pada biaya hidup bulanan Anda. Pertimbangkan tagihan bulanan, biaya makan, transportasi, dan kebutuhan pokok lainnya. Jika mungkin, tambahkan faktor tambahan seperti asuransi kesehatan atau cicilan utang. Dengan memahami seberapa besar dana yang dibutuhkan, Anda dapat memiliki panduan yang jelas untuk membangun cadangan keuangan. Sebagai aturan umum, disarankan memiliki setidaknya 3-6 bulan biaya hidup sebagai dana darurat. Namun, dalam kondisi ekonomi yang tidak pasti, beberapa ahli merekomendasikan untuk memiliki 6-12 bulan biaya hidup sebagai cadangan. Langkah ketiga, prioritaskan penghematan. Setelah menetapkan jumlah dana darurat yang dibutuhkan, saatnya untuk memprioritaskan penghematan. Ini melibatkan tinjauan kritis terhadap kebiasaan pengeluaran Anda. Identifikasi area-area di mana Anda dapat mengurangi pengeluaran tanpa mengorbankan kenyamanan atau kebutuhan esensial. Mungkin Anda bisa membatasi frekuensi makan di luar, mencari diskon saat berbelanja, atau menghindari pembelian impulsif. Selain itu, pertimbangkan untuk memotong langganan yang tidak esensial, baik itu langganan streaming, langganan majalah, atau layanan lainnya. Setiap penghematan yang berhasil Anda lakukan akan membantu meningkatkan jumlah dana darurat Anda secara signifikan. Langkah keempat, pilih instrumen investasi yang tepat. Meskipun dana darurat harus tetap liquid agar dapat diakses dengan cepat, mempertimbangkan instrumen investasi yang memberikan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dapat menjadi langkah cerdas. Pilihannya bisa mencakup obligasi atau reksadana pasar uang yang relatif aman dan liquid. Namun, pastikan untuk tetap mempertahankan sebagian besar dana dalam bentuk yang dapat dicairkan dengan cepat, sehingga Anda tetap siap menghadapi keadaan darurat tanpa kesulitan. Langkah kelima, otomatisasi pengalokasian dana. Agar proses pembentukan dana darurat menjadi lebih efektif, atur transfer otomatis dari rekening gaji ke rekening dana darurat setiap bulan. Ini dapat dilakukan melalui layanan perbankan otomatis atau melalui platform investasi yang Anda gunakan.
Dengan cara ini, Anda tidak perlu terus-menerus memikirkan untuk menyisihkan sebagian pendapatan Anda untuk dana darurat. Ini adalah langkah proaktif untuk memastikan bahwa Anda secara teratur menyumbangkan sebagian dari pendapatan Anda ke perlindungan keuangan jangka panjang. Langkah ke-6, tinjau dan perbarui secara berkala. Kondisi keuangan dan kebutuhan hidup Anda dapat berubah seiring waktu. Oleh karena itu, penting untuk secara berkala meninjau dan memperbarui rencana dana darurat Anda. Tinjau ulang jumlah yang dibutuhkan, terutama jika ada perubahan signifikan dalam kehidupan Anda, seperti pernikahan, kelahiran anak, atau pembelian properti. Selain itu, perbarui instrumen investasi Anda sesuai dengan kondisi pasar dan tujuan keuangan jangka panjang Anda. Kesimpulan, membangun dana darurat adalah langkah penting dalam merencanakan keuangan Anda. Dana darurat memberikan keamanan finansial dan ketenangan pikiran saat menghadapi situasi darurat. Melalui langkah-langkah yang telah dijelaskan, Anda dapat mengidentifikasi potensi penghematan, menetapkan target dana darurat yang realistis, dan memastikan dana tersebut tetap relevan dan berkembang seiring waktu. Ingatlah bahwa proses ini memerlukan ketekunan dan konsistensi, tetapi manfaat jangka panjangnya akan melampaui usaha yang Anda lakukan. Dengan dana darurat yang kuat, Anda dapat tidur dengan nyenyak, mengetahui bahwa Anda memiliki payung keuangan yang dapat diandalkan dalam cuaca buruk. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Jika ada pertanyaan atau tanggapan, bisa langsung tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa di video keuangan berikutnya.